Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Prasetyo dari kelas PB 2020 dengan NIM 200200704066. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dari jurnal Bahasa Penerapan Pendekatan Pengalaman Berbahasa dalam Pembelajaran Bahasa di Sekolah Dasar Kelas Rendah. Aspek-aspek apa yang meliputi pembelajaran anak SD kelas awal? Pembelajaran bahasa di SD kelas rendah meliputi aspek membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Membaca dan menulis adalah aspek yang penting bagi anak SD kelas awal, karena dengan membaca dan menulis adalah dasar untuk anak SD kelas awal untuk menyerap ilmu pengetahuan. Lalu keterampilan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu adalah reseptif yang meliputi keterampilan menyimak dan membaca, serta keterampilan yang bersifat mengungkapkan, yaitu adalah produktif yang meliputi keterampilan menulis dan membaca. Lalu, kesulitan apa yang terjadi dalam pengajaran membaca dan menulis? Kesulitan dalam mengajarkan membaca dan menulis bermula terletak pada strategi yang digunakan. Guru cenderung menggunakan panduan buku dengan bahasa yang kaku dan sulit dimengerti oleh siswa. Sedangkan bagi siswa kelas rendah, belajar haruslah kegiatan yang menyenangkan dan bermakna. Lalu, dan strategi yang dapat diterapkan adalah dengan pendekatan pengalaman bahasa atau language experience approach. Pendekatan ini berdasarkan pengalaman siswa yang kemudian diterapkan dalam mengajarkan membaca dan menulis pada siswa. Kenapa keterampilan membaca dan menulis penting bagi anak SD kelas awal? Membaca dan menulis adalah ilmu dasar untuk anak memahami pelajaran untuk kedepannya, khususnya keterampilan membaca yang harus segera dikuasai oleh siswa SD kelas awal, khususnya pada jenjang kelas 1 dan kelas 2. Karena keterampilan ini secara langsung berkaitan dengan seluruh proses belajar siswa di SD. Keberhasilan belajar siswa dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di sekolah sangat ditentukan oleh penguasaan kemampuan membaca mereka. Dan dampak apa yang terjadi apabila siswa tidak segera memiliki keterampilan membaca? Siswa akan mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran untuk semua mata pelajaran. Dan siswa akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami informasi yang disajikan dalam berbagai buku pelajaran, buku-buku bahan penunjang, dan sumber-sumber belajar tertulis yang lain. Sehingga siswa akan mengalami kemajuan belajar yang lamban dibandingkan siswa-siswa lainnya yang tidak mengalami kesulitan dalam membaca. Lalu menurut data UNESCO pada tahun 2012, data statistik ini menyebutkan indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya dari 1000 penduduk hanya satu warga yang tertarik untuk membaca. Menurut indeks pembangunan pendidikan UNESCO ini, Indonesia berada di nomor 69 dari 127 negara. PISA juga menempatkan Indonesia di nomor 57 dari 65 negara yang diteliti dalam hal kemampuan membaca siswa. Hal ini tentulah sangat memprihatinkan, karena kesulitan membaca dan menulis pada siswa berawal dari keluarga. Biasa orang tua yang terlalu sibuk bekerja, tidak memberikan perhatian lebih kepada anak, dan cenderung memasrahkan segala kegiatan belajar kepada guru. Padahal porsi belajar siswa di sekolah sangatlah sedikit, dan interaksi belajar banyak dilakukan di rumah, sehingga anak sendiri kurang terbiasa dan terlatih untuk membaca atau menulis. Akan tetapi peran guru berkenan pun sangat berpengaruh, terutama berkenan dengan metode yang digunakan guru agar siswa dapat dengan mudah belajar membaca dan menulis. Lalu pembelajaran bahasa di kelas awal. Pembelajaran bahasa di kelas awal lebih ditekankan pada aspek pembelajaran dan menulis permulaan. Pada tingkatan membaca permulaan, pembaca belum memiliki keterampilan kemampuan membaca yang sesungguhnya, tetapi masih dalam tahap belajar untuk memperoleh keterampilan atau kemampuan membaca. Membaca permulaan merupakan suatu proses keterampilan dalam kognitif.
Proses keterampilan menunjuk pada pengenalan dan penguasaan lambang-lambang fonem. Sedangkan proses kognitif menunjuk pada penggunaan lambang-lambang fonem yang sudah dikenal untuk memahami makna suatu kata atau kalimat, yang bertujuan agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar sebagai dasar untuk membaca lanjut. Pembelajaran membaca permulaan itu adalah merupakan tingkatan proses pembelajaran membaca untuk menguasai sistem tulisan sebagai representasi visual bahasa. Tingkatan ini sering disebut dengan tingkatan belajar membaca, learning to read. Dan pembelajaran menulis permulaan tidak jauh berbeda dari pembelajaran membaca permulaan. Pada tingkat dasar, pembelajaran menulis lebih diorientasikan pada kemampuan yang bersifat mekanik. Anak-anak dilatih untuk dapat menuliskan lambang-lambang tulis yang jika dirangkaikan dalam sebuah struktur, lambang-lambang itu menjadi bermakna. Dan pengertian pendekatan pengalaman bahasa atau LEA, Language Experience Approach. Pendekatan pengalaman bahasa merupakan alih kata dari istilah Language Experience Approach atau LEA. Huff mendefinisikan LEA berdasarkan makna yang terkandung dalam unsur-unsur kata pembentuknya, terutama kata experience dalam language. LEA dimaknai sebagai suatu pendekatan dalam pengajaran berbicara yang melibatkan kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis sebagai cerminan dari pengalaman berbahasa anak. Bagaimana penerapan LEA pada pembelajaran bahasa di kelas awal? Dalam penerapan pembelajaran bahasa, guru mengembangkan wacana bersama-sama dengan murid-muridnya, mulai dengan memberikan rangsangan pada pikiran murid-muridnya itu. Pendekatan pengalaman bahasa atau language experience approach didasarkan pada bahasa anak dan pengalaman. Dalam pendekatan ini, anak mendikte kata dan kalimat tentang pengalaman mereka dan guru menulis dikte untuk anak-anak. Teks mereka dikembangkan menjadi bahan bacaan. Karena bahasa berasal dari anak-anak sendiri dan karena konten berdasarkan pengalaman mereka biasanya mampu membaca teks dengan mudah. Membaca dan menulis yang terhubung dengan sebagai siswa aktif terlibat dalam membaca apa yang mereka tulis. Hal-hal yang meliputi tahapan-tahapan pendekatan pengalaman. Memberikan pengalaman bermakna diidentifikasikan untuk melayani sebagai stimulus untuk menulis. Dan berbicara tentang pengalaman. Siswa dan guru mendiskusikan pengalaman sebelum menulis. Tujuan diskusi ini adalah untuk menghasilkan kata-kata dan meninjau pengalaman sehingga dikte anak-anak akan lebih menarik dan lengkap. Dan lalu merekam dikte tersebut. Anak-anak mendikte karena mereka memikirkan ide-ide, tetapi dengan pengalaman mereka menyaksikan guru menulis dan memasukkan teks kata demi kata dan membaca teks. Setelah teks tersebut telah didikte, guru membaca nyaring menunjuk ke setiap kata. Bacaan ini mengingatkan anak-anak dari konten teks dan menunjukkan bagaimana untuk membaca dengan suara keras dengan intonasi yang tepat. Lalu memperluas teks. Setelah mendikte, membaca, dan membaca ulang teks-teks mereka, anak-anak dapat memperpanjang pengalaman dengan beberapa cara. Misalnya mereka dapat menambahkan ilustrasi untuk tulisan mereka, membaca teks mereka untuk teman sekelas dari depan kelas, dan menambahkan teks untuk koleksi tulisan-tulisan mereka. Lalu kesimpulan yang disimpulkan adalah metode atau pendekatan yang tepat untuk belajar membaca dan menulis agar belajar membaca dan menulis permulaan bagi siswa menyenangkan. Dan salah satu caranya ialah dengan menggunakan metode pendekatan pengalaman berbahasa yang memanfaatkan pengalaman siswa untuk diterapkan dalam belajar membaca dan menulis permulaan, yaitu adalah LEA. Sekian, terima kasih, saya Baby Prasetyo.